Wa qila lahu ala nusaqqifahu, wahai Rasulullah, apakah kita tidak merapikan atapnya yang permanen, yang bagus, jangan cuma pelepah kurma? Apa jawab Rasulullah ketika dibilang, wahai Rasulullah, masjidnya atapnya dibuat permanen yang lebih bagus supaya enggak kehujanan dan kaum muslimin adem di dalamnya? Kata Rasulullah apa? Uraisyun ka uraisy Musa. Cukup sebuah gubuk sederhana seperti gubuknya Nabi Musa. Itu masjid Nabi, sederhana sekali. Husyaibat, cuma kayu-kayu kecil. Nah betul. Terus kata Rasulullah, asya'nu a'jalu min dzalika. Kalian mau memperindah masjid, kalian mau permanenkan dengan begitu besar. Kata Rasulullah, asya'nu a'jalu min dzalika. Urusannya sebetulnya lebih cepat. Dunia ini amat sementara. Dunia ini kata Rasulullah amat cepat dan sementara. Ini Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Barkah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dalam kesehatan. Bukan cuma panjang umur dalam kesehatan, bahkan kita masih dalam keistiqomahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur saja tidak sehat terasa berat. Panjang umur sehat tanpa keimanan juga sia-sia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Keimanan ini hendaknya kaum muslimin berbangga dan bergembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia ini, dari rongsokan dunia yang mereka kumpulkan. Nah nanti bapak-bapak, alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin bulan lalu kita sudah sampai Nabi tinggal di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Berhentinya kan unta Rasulullah itu berjalan di gang-gang atau di jalan-jalan kecil kota Madinah. Masing-masing kaum Ansar itu menginginkan Rasulullah tinggal di rumahnya. Tapi kata Rasulullah, biarkan unta itu, sesungguhnya unta itu diperintahkan oleh Allah. Berhenti di mana? Ternyata unta tersebut berhenti di penjemuran kurma milik 2 orang anak yatim. Ligulamaini yatimain, punya 2 orang anak yatim. Jadi mungkin yang mengatakan ini rumah 2 orang budak itu salah menerjemahkan Bapak-bapak. Jadi kata gulam itu bisa berarti budak yang sudah dimerdekakan, bisa berarti budak, bisa berarti anak muda atau anak kecil. Ligulamain yatimain, milik 2 orang anak yatim yang masih kecil. Kalau sudah besar kayak kita, kayak saya gini, udah bukan anak yatim lagi. Anak yatim itu dia belum mencapai usia dewasa, itu anak yatim. Nah ini setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kota Madinah ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di situ, ini kan menjadi pondasi berdirinya negara, daulah, negara untuk Islam, Darul Islam, negeri Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi membangun negeri Islam ini, apa yang beliau lakukan? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini beliau membahas hal-hal pertama yang beliau lakukan ketika beliau sampai di Madinah. Yang pertama, binaul masjid, beliau membangun masjid. Yang kedua, beliau al-mu'akhatu bainal muslimina amatan wal muhajirin wal ansar khasatan,
beliau mempersaudarakan antara kaum muslimin secara umum dan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin secara khusus. Nanti ada yang mereka kan yang hijrah dari Mekah itu tidak memiliki apa-apa, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, ada yang meninggalkan kerabat dan keluarganya, tidak punya apa-apa di Madinah. Nah, di situ nanti dipersaudarakan. Kaum Ansor ini dikasihlah separuh rumahnya untuknya, hartanya dibagi untuk kaum Muhajirin yang berhijrah. Sampai di situ. Bahkan nanti kita akan bahas sampai di saat awal-awal beliau tinggal di kota Madinah ini, di mana kaum muslimin, kaum Muhajirin ini masih miskin-miskin, itu ada hak waris. Jadi kaum Muhajirin ini tinggal di Madinah bersama orang Ansor yang penduduk asli Madinah. Nanti kalau orang Ansor ini meninggal, kaum Muhajirin ini, salah seorang orang kaum Muhajirin ini punya hak mendapat harta warisan. Sampai seperti itu. Nanti kita akan bahas. Ini demi mempersaudarakan, mempersatukan kaum muslimin. Jadi mempersaudarakan kaum muslimin ini urusan yang sangat penting dalam suatu negeri Islam. Nah, kita beda ini di dunia medsos ini, umat Islam yang sudah bersatu dipecah-pecah. Cuma hal-hal sepele. Jadi masih ada tantangan debat masalah sektarian, aliran akidah dan aliran fikih dan lain sebagainya masih diperdebatkan, tantang menantang. Orang sudah bangun pantai indah Kapuk 2, sudah menguasai tambang-tambang negeri kita masih debat saja umat Islam. Nah, ini jangan sampai kita ini menghabiskan energi kita dalam perdebatan-perdebatan yang tidak penting, bahkan cuma memecah belah umat Islam. Yang nantang pesilat lagi, pesilat ustadznya lagi menimpali lagi. Ini bapak-bapak ya, perlu ilmu itu. Cuman media sosial itu sisi positifnya seperti itu, ilmu gampang bisa disebarkan. Tapi sisi negatifnya kita tidak mengetahui kapasitas siapa itu yang menyampaikan. Pesilat berbicara agama, artis berbicara agama, cuma karena banyak pengikutnya, ini nanti bisa membawa kepada yang tidak benar. Hati-hati ya, kayak gini perdebatan. Buat apa umat Islam sudah dari abad pertengahan disuguhi perdebatan, sampai sekarang masih perdebatan lagi masalah barokah, masalah apa itu karamah. Kita sudah bahas kemarin mukjizat karamah para orang-orang soleh. Yang mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Begitu saja. Jangan umat Islam ini selalu dipecah belah, bersatu dalam persatuan. Nah, ini makanya Rasulullah SAW membangun masjid yang pertama, yang kedua mempersaudarakan kaum muslimin secara umum, khususnya kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, nanti beliau membuat undang-undang atau wasiqah, atau yang terkenal dengan sebutan piagam Madinah yang mengatur negeri Madinah. Nah, kenapa? Nah, ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau membahas yang pertama kali adalah Rasulullah membangun masjid. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi, unta Rasulullah berhentinya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari di tanah milik 2 orang anak yatim. Dan di situ As'ad bin Zararah yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. As'ad bin Zararah ini qad ittakhadhahu musalla qabla hijrati Rasulillah. Sebelum Rasulullah sampai ke Madinah ini, As'ad bin Zararah menjadikan tempat tersebut, tempat penjemuran kurma dan anggur milik kedua anak yatim tersebut, sudah dijadikan sebagai musola, cuman belum dibangun menjadi masjid. Fakana yusalli bi ashabihi fihi fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna dzalikal maudhi' masjidan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk dibangun di situ sebuah masjid. Dipanggillah 2 orang anak yatim tersebut. 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim ini di bawah perawatan, diasuh di bawah pengasuhan As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau nih bapak-bapak, ibu-ibu, mau bangun masjid tapi tidak meminta-minta tanah. Punya 2 orang anak yatim, dipanggil 2 orang anak yatim itu, wahai 2 orang anak yatim ini tanahmu aku beli, berapa kamu mau jual? Aku akan membangun masjid di sini. Beli, jadi tidak minta gratisan.
Ini Rasulullah, kemarin waktu hijrah juga sudah kita bahas, Abu Bakar menawarkan unta yang sudah disiapkan, sudah dirawat untuk perjalanan ke Madinah, tapi Rasulullah tidak mau gratisan, dia bayar. Ini kan mental kaya. Rasulullah mencontohkan kepada kita, pendakwah itu bukan pengemis, apalagi mengemis di balik nama dakwah. Itu jangan sampai ya Bapak. Jadi seperti itu. Nah, bangun masjid saja beliau panggil itu dua anak yatim yang memiliki tanah tersebut, beliau tawar, berapa kalian mau jual? Faqala, anak yatimnya ini walaupun belum dewasa, keimanannya sudah tinggi, sudah punya keimanan. Jawabannya apa dua orang anak yatim ini? Bal nahabahu laka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, udah nggak usah beli. Ini tanah kami hibahkan, kami berikan kepada engkau. Itu anak yatimnya sudah beriman. Jadi Rasulullah tidak minta-minta, anak yatimnya juga tidak serakah untuk masjid. Udah saya hibahkan ya Rasulullah, kami hibahkan untuk masjid. Kata Rasulullah apa? Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ibta'ahu anhuma bi'asyarati dananir. Tapi Rasulullah ketika dua anak yatim tersebut, ya udah kami hibahkan saja wahai Rasulullah. Kata Rasul, kalau kita begitu mumpung gratisan, udah kita ambil. Tidak, kata Rasul, tidak. Aku tetap bayar. Akhirnya dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 dinar. Dinar itu uang emas ibu-ibu dari dulu sampai sekarang. Makanya uang emas itu tidak kena inflasi. Kalau uang kertas seperti sekarang sudah kena inflasi, itu kan nilainya bisa berubah, kalau robek sudah tidak laku lagi. Yang kedua, menjadi sumber permainan kapitalis. Kalau uang kertas ini harga dolar tinggi, seenak-enaknya dia mencetak, meninggikan harga. Ini masalah uang. Makanya uang di masa Rasulullah emas dan perak, jadi tidak kena inflasi, harganya jelas. Makanya kalau kita minjam 1 dinar, kembalinya harus 1 dinar. Kalau minjam 1 dinar terus minta kembalian 2 dinar, itu riba. Karena dinar tidak kena inflasi, uang kertas beda. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat tentang uang kertas. Kalau kita pinjam 100.000 tahun 80, terus kita kembalikan 2026 100.000 lagi, harga 100.000 tahun 80, gedenya setengah mati. 100.000 di tahun 2026 ini dapat apa? 100.000 bensin doang itu, 5 liter Pertamax sekitar itu kan. Ini kena inflasi. Apa ini jadi riba kalau kita harganya nanti dinaikkan? Nah, ini jadi perdebatan para ulama, apakah uang kertas itu nanti kalau dalam ukuran masa nanti bisa disebut riba atau tidak. Karena di masa Rasulullah yang ada dinar dan dirham. Akhirnya Rasulullah membayar. Ini mental Rasulullah Bapak. Jadi coba contohkan kepada saya hadis Rasulullah minta-minta. Rasulullah tidak menerima sedekah, ibu-ibu. Bani Hashim tidak menerima sedekah. Ini kan mencontohkan dai itu bukan pengemis, mentalnya bukan mencari keuntungan. Itu Bapak-bapak ya. Alhamdulillah, ini perlu dicontoh oleh kita. Cuma walaupun begitu, ini umatnya juga hatinya tulus-tulus. Ini masih yatim saja kami hibahkan untuk masjid wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain yang membayarkan itu Abu Bakar, tapi di uangnya melalui Rasulullah SAW diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar membayar kepada kedua anak yatim tersebut. Nah, di tanah tersebut ada pohon gorkod, ada juga pohon kurma, pohon gorkod, pohon kurma. Ada juga di tanah itu kuburan yang sudah tua, kuburan orang-orang musyrik yang sudah tua. Ada pohon kurma, ada pohon gorkod, ada kuburan orang-orang musyrik, kuburan lama, kuburan tua. Ada juga bangunan-bangunan yang sudah rapuh, tinggal sudah roboh, masih ada sisa-sisanya saja. Nah, itu akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya kuburan itu digali, dipindahkan. Jadi boleh memindahkan kuburan, digali, dipindahkan untuk bangun masjid. Beda sama kita kemarin kejadian itu di Tangerang. Untuk perumahan digusur itu ternyata masih ada kain kafan, tulang belulang seperti itu, masya Allah. Saking apanya itu,
manusia, dipindahkan manusia. Manusia itu terhormat hayyan wa mayyitan. Dalam Islam itu manusia itu mulia baik dalam kondisi hidup atau sudah meninggal. Jadi perlakukan yang sudah meninggal dengan baik. Itu sudah jadi tulang belulang, itu digusur sampai kafannya naik, tulang belulangnya berantakan demi pembangunan. Nah ini kan manusia, masya Allah. Semestinya dipindahkan dulu itu kuburannya dengan baik. Ini Rasulullah membangun masjid, dipindahkan dulu kuburan orang musyrik, diperlakukan secara manusiawi. Musyrik saja diperlakukan secara manusiawi. Ya Bapak-bapak ya, musyrik saja ini diperlakukan secara manusiawi. Nanti akan kita bahas. Setelah itu, setelah kuburannya dibongkar, dipindahkan jenazah, apa itu, dipindahkan sisa-sisa tulang dan sebagainya itu. Pohonnya ditebang, pohon kurmanya juga ditebang, batang kurmanya diambil, dimanfaatkan. Bukan seperti kayu gelondongan di Sumatera Barat, itu tidak boleh dimanfaatkan, padahal ditebang oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini pohon kurmanya yang banyak ditebang, batangnya dirapikan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terus wasaffat qiblatal masjid, batang-batang pohon kurma ini dibariskan di bagian depan masjid. Batang-batang kurma ini dibariskan di bagian depan masjid. Wa ja'ala tulahu mimma yalil qiblata ila muakhkharihi mi'ata zira. Berapa panjang depan masjid Nabi? Dari ujung sana ke ujung sini itu Masjid Nabawi dulu dibangun 100 hasta. Ya, 1 hasta itu segini, sampai siku kita 1 hasta. Cuma 1 hasta orang Arab panjang, ibu katakanlah segini, 1 meter lah, 100 meter Masjid Nabawi, sekitar 100 meter panjang depannya itu ya Bapak. Wa fil janibaini mislu dzalika audunahu. Nah, sebelah kanannya dari depan ke belakang sama, sekitar 100 hasta. Seperti itu panjang masjid. Jadi panjang 100, lebar 100, itu Masjid Nabawi. Kemudian beliau membangunnya cuma banauhu bil lubuni, labinah lubun. Beliau membangunnya dengan bata-bata yang dicetak oleh para sahabatnya dari pasir. Dari tanah dicetak menjadi batu bata. Itu beliau membangun masjidnya. Terus Rasulullah SAW, nah ini dia, bukan cuma nyuruh-nyuruh, beliau ikut serta membangun masjid Nabi. Beliau memikul batu bata, membawa batu bata untuk membangun masjid. Beda kita mungkin tidak ikut secara langsung menggotong batunya, dan Rasulullah ikut, kecuali menteri itu ada yang ikut gitu, membersihkan bekas korban banjir, ada yang ikut. Itu ya Bapak. Ya, nah ini mudah-mudahan beliau mencontoh Rasulullah SAW. Itu Bapak ya. Jadi Rasulullah SAW ikut serta membangun masjid. Ya, ini beliau stratanya seorang Rasul, pemimpin, dicintai oleh umatnya, tapi memposisikan dirinya dengan penuh kerendahan. Bukan seperti kita, semakin dijadikan penguasa, keangkuhannya mulai tumbuh. Jangan sampai seperti itu. Ini Rasulullah SAW ikut memikul batu bata bersama para sahabatnya. Wa ja'ala qiblatahu, dulu kiblat Masjid Nabawi itu kemana bahwa dulu kiblat Masjid Nabawi itu ke mana? Rasulullah SAW menjadikan kiblat Masjid Nabawi ilal Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Jadi kalau kita posisinya di Madinah, Ka'bah itu adanya di sebelah selatan, Baitul Maqdis adanya di sebelah utara itu. Nah kalau kita beda, kita di Indonesia Ka'bah ada di sebelah barat. Makanya Rasulullah bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, antara barat dan timur itu adalah kiblat, artinya sebelah selatan, karena beliau tinggal di kota Madinah, itu kiblat ke Ka'bah. Tapi ini waktu pertama kali membangun Masjid Nabawi, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis itu ya. Terus beliau bersabda, terus beliau waja'ala umudahu al-juzu', tiang-tiang masjid itu
Al-juzu batang kurma sebagai tiang. Tadi sebagiannya dideretin di depan, sebagiannya lagi untuk menjadi tiang-tiang masjid. Wa saqqafahu bil jarid. Atapnya Masjid Nabawi itu pelepah kurma, pelepah pohon kurma. Bapak-bapak tahu pohon pinang? Pohon pinang kalau daunnya dicabut, itu kan ada yang kayak lebar-lebarnya itu, yang buat mainan anak-anak kecil kayak upin-ipin diseret-seret. Nah itu pelepah. Pelepahnya di atas itu disusun menjadi atap Masjid Nabawi. Sederhana banget. Tiangnya pohon kurma, depannya batang-batang pohon kurma, sampingnya itu baru apa itu batu-batuan. Wa qila lahu ala nusaqqifahu, wahai Rasulullah, apakah kita tidak merapikan atapnya yang permanen, yang bagus, jangan cuma pelepah kurma? Apa jawab Rasulullah ketika dibilang, wahai Rasulullah, masjidnya atapnya dibuat permanen yang lebih bagus supaya enggak kehujanan dan kaum muslimin adem di dalamnya? Kata Rasulullah apa? Uraisyun ka uraisy Musa. Cukup sebuah gubuk sederhana seperti gubuknya Nabi Musa. Nah, itu masjid Nabi, sederhana sekali. Husyaibat, cuma kayu-kayu kecil. Nah betul. Terus kata Rasulullah, asya'nu a'jalu min dzalika. Kalian mau memperindah masjid, kalian mau permanenkan dengan begitu besar, kata Rasulullah, asya'nu a'jalu min dzalika. Urusannya sebetulnya lebih cepat. Dunia ini amat sementara. Dunia ini kata Rasulullah amat cepat dan sementara. Ini Masjid Nabawi, Bapak-bapak. Jadi maksudnya ini Rasulullah mengingatkan kita jangan terlena dengan kemegahan dunianya, kemegahan bangunannya, karena akhirat itu dekat. Kehidupan dunia cuma sebentar. Ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ardahu faqad baqiyat mafrusyatan birrimal wal hasba. Nah, dalam Masjid Nabawi itu pasir-pasir dan kerikil-kerikil. Ini kita indah sekali, enak pala kita tidak sakit sujud. Dulu para sahabat Bapak-bapak, dalam masjid itu pasir sama kerikil kecil. Kalau kita sujud, jidat kita bisa sakit. Satu, yang kedua, kalau musim panas, para sahabat itu ada batu, didinginkan dulu di tangannya, diambil batunya, didinginkan, begitu dingin nanti buat sujud. Nah, cuman sama orang Syiah dijadikan dalil nanti tanah dari Karbala untuk sujud di kepala yang mirip Oreo itu. Nah, itu nanti disalah pahami hadis tersebut. Maksud sahabat itu mendinginkan kerikil supaya ketika sujud tidak kepanasan. Ini Masjid Nabawi, pasir dan kerikil-kerikil kecil. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Masjid Nabi. Itu Bapak-bapak ya. Terus apa? Beliau bersama sahabat itu membangun masjid, tapi melantunkan syair. Syairnya bagaimana? Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansar wal muhajirah. Kaum ansar, kaum muhajirin rukun kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Melihat itu Rasulullah sangat bahagia. Terus beliau mendendangkan syair, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan kehidupan akhirat. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan kehidupan akhirat. Ini Rasulullah. Sudut pandangan selalu ke depan, ke akhirat. Ini urusan agama, urusan ibadah. Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Tidak ada kebaikan ya Allah kecuali kebaikan akhirat yang kami tuju. Tolonglah kaum Ansor, fansuril ansor wal muhajirah. Bantulah, tolonglah kaum Ansor dan kaum muhajirin. Ini Bapak-bapak ya. Nah, kondisi Masjid Nabi yang sederhana tadi terus sampai masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetap sederhana seperti itu. Terus zada fihi Umar radhiyallahu anhu ba'da at-tahsin. Terus Umar menjadi khalifah, dibagusin lagi sedikit Masjid Nabi tersebut. Walakinnahu banahu ala binaihi fi ahdin Nabi, tapi bangunannya masih seperti bangunan di masa Nabi, yang rusak diperbaiki, tapi masih mirip seperti yang dibangun oleh Nabi di masa Umar. Baru di masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu itu ditambahkan renovasi besar-besaran sampai tembok-temboknya dibangun dengan apa itu batu-batu bata yang bagus, yang sudah diukir, terus
dengan batu-batuan yang sudah diukir dan dengan batu kapur yang sudah diukir. Itu di masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ini bahwa ini sekilas tentang masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sederhana sekali Bapak. Nah sekarang pelajaran yang dapat kita ambil dari masjid ini ini Rasulullah membangunnya begitu sederhana, dan Rasulullah mendidik sahabatnya untuk sabar, memanusiakan manusia. Datang suatu saat, ini sering kita dengar kisahnya, datang suatu saat orang Arab Badui, orang pedalaman, nggak ngerti adab, nggak ngerti akhlak, asal-asalan masuk ke dalam masjid, kencing di dalam masjid. Coba itu, kata sahabat Nabi, ya Rasul, aku penggal orang ini. Kata Rasulullah apa? Rasulullah malah, ente baru hal sepele aja udah main penggal-penggal aja. Kata Rasulullah apa? Cukup dipanggil orang Arab Badui itu, wahai orang Arab Badui, katakan, Rasulullah bilang, inna hadzal masjid la yasluhu li hadza. Sesungguhnya masjid ini tidak layak dipakai untuk buang air, buang pipis. Udah dibilang gitu aja. Terus manggil Rasulullah sahabatnya, ambil air lalu siram di pasir itu. Ketika najisnya disiram, karena itu pasir, najisnya akan rembes ke dalam. Segitu. Nggak perlu marah-marah. Nggak perlu kita kepancing emosi. Ada orang yang tidak punya adab masuk masjid, santai saja. Ini Nabi mencontohkan kita, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang penuh kelembutan. Sampai orang Badui yang nggak ngerti adab kencing di dalam masjid, beliau cuma sederhana saja, ambil air, siram, selesai. Nah, nanti ada pembahasan orang musyrik masuk masjid bagaimana dan lain sebagainya. Nanti itu di tafsir Ayatul Ahkam juga panjang. Cuman ini yang saya tekankan, memang betul bahwa Bapak ya, sebagian orang awam itu kurang rasa hormatnya sama masjid. Ada pelajaran mereka atau ilmu mereka tentang menghormati masjid, adab-adab masjid sering tidak masuk semau-maunya. Misalnya sendalnya kotor, ke toilet masuk pakai sendal sendal kotor, walaupun sudah dikasih tulisan batas suci masih naik. Ada orang seperti itu, betul. Ada yang tidak punya adab seperti itu, kotor dan lain. Dan cuman cara kita menyikapinya, cara kita memperbaiki perilaku dan adab yang buruk itu dengan baik juga. Alhamdulillah, saya karena biasa di pondok pesantren bersihin toilet yang kotor sudah berkerak kuning itu Bapak. Saya ke kampung kadang di daerah pegunungan itu, kotor masjid, toiletnya kotor, toiletnya sudah kuning-kuning hitam berlumut, ada sikatnya. Kadang saya sikati itu toilet di kampung-kampung itu. Saya sikati, saya bersihkan supaya najisnya itu tidak terlalu menumpuk. Tempat buang airnya yang sudah menguning itu kita bersih. Apa susahnya kita turun, kita bersihkan, ketimbang kita hanya menyalahi kaum muslimin mungkin yang belum beradab. Nah itu Bapak ya. Jadi sabar kita dalam mengurusi masjid, memperlakukan manusia dengan manusiawi. Itu ya. Nah ini hikmahnya apa? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mengapa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama membangun masjid. Ini masjid urgensi sangat besar, memiliki kedudukan yang sangat besar dalam Islam karena dia ini bimujaron, ini pusat untuk mempersaudarakan individu suatu negara di dalam masjid, membangun persaudaraan dan persatuan yang kuat di dalam masjid. Itu Bapak. Jadi jangan jadikan masjid tempat perpecahan. Jadi masjid ini suatu tempat, suatu wadah yang menyatukan penduduk negeri. Jangan karena beda kunut dan tidak kunut saja kita menjadi berpecah di dalam masjid. Kalau imamnya kunut, kita kunut. Imamnya tidak kunut, ya kita ikut dia tidak kunut. Saya sering ngisi pengajian di Masjid Muhammadiyah, imamnya tidak kunut, ya saya jadi jamaah, saya tidak kunut. Di Mesir biasa saja, giliran mazhab Hanafi tidak kunut, giliran mazhab Syafi'i imamnya kunut, tidak ada masalah. Jangan jadikan masjid tempat perpecahan. Itu Bapak ya. Mudah-mudahan hati kita semakin luas, semakin lapang. Jadi semakin belajar, insya Allah hati kita semakin luas. Itu. Jadi jangan bilang ini masjid Salafi, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Persatuan Islam, ini masjid NU, dipecah-pecah terus umat seperti ini. Sudut pandangnya bermusuhan, tatapannya sinis, yang masuk orang dari ormas lain sinis kita.
Ini Rasulullah membangun masjid, target pertamanya menyatukan kaum muslimin dalam persaudaraan. Jadi jangan sampai kita malah kebalikannya, membuat kaum muslimin bermusuhan. Primitif sekali, sudut pandang primitif. Itu Bapak ya. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana hukum bermuamalah dengan dua orang anak yatim yang belum balik. Tadi kan Rasulullah beli dari siapa? Dua orang anak yatim yang memiliki tanah. Ini gimana? Kita punya anak, ibu-ibu punya anak, umurnya baru SD 7 tahun, belum balik. Terus berinteraksi muamalah maliyah pakai harta, jual beli, sah tidak ini? Nah, mayoritas ulama menjelaskan tidak sah. Ini rawan penipuan. Kita kasih anak kita yang baru usia 7 tahun, 6 tahun, uang 1 juta. Dia bawa jajan ke pasar malam atau ke mall, dikibulin sama orang di pasar malam. 1 juta itu cuma dapat 1 permen. Bisa kan? Ini kan demi menjaga harta. Islam apa itu? Ad-darurat al-khams, ada 5 hal yang penting yang dijaga oleh Islam, salah satunya menjaga harta. Makanya di antara tujuan Islam menjaga harta itu salah satu caranya, anak yang belum balik, belum dewasa, interaksi muamalah hartanya itu tidak sah. Ini menurut mayoritas ulama. Tapi kenapa Nabi tawar-menawarnya melakukan transaksinya ini dengan 2 orang anak yatim yang masih kecil? Nah, ini kalau jumhur ulama berpendapat tidak sah dengan berbagai dalil, tapi kalau mazhab Hanafi membolehkan, sah menurut mazhab Hanafi. Dalilnya tadi Rasulullah membeli tanah dari 2 orang anak yatim. Tapi dijawab oleh mayoritas ulama, sebetulnya beliau bukan membeli dari anak yatim, tapi membeli dari As'ad bin Zararah yang menjadi pengasuh hartanya si anak yatim. Jadi akadnya bersama As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. 1. Terus yang kedua, kata mayoritas ulama, Rasulullah melakukan transaksi jual beli muamalah maliyah dengan 2 orang anak yatim itu karena beliau sebagai wali pemimpin negara tersebut. Itu Bapak, ini masalah fikih. Tapi masalah fikih penting karena tujuan syariat itu tadi ada 5 hal yang menjadi tujuan agama. Salah satunya hifzul mal, menjaga harta. Itu kan kalau anak kecil belum balik, belum cerdas, belum bisa menggunakan uang, kita kasih 1 juta, rawan ditipu itu. Makanya Islam melarang seperti itu. Tetapi ini katanya dalam riwayat lain Rasulullah membelinya dari As'ad bin Zararah yang menjadi pengasuh kedua anak yatim tersebut. Itu Bapak-Bapak. Ini hukum bermuamalah maliyah dengan anak yang belum balik, belum dewasa. Yang keempat, ini permasalahan kita. Yang ketiga diperbolehkan dalam Islam nabshul kubur ad-darisah. Dibolehkan kepada kita untuk membongkar kuburan yang sudah tua, boleh dalam Islam. Tapi caranya yang manusiawi. Kalau masih ada tulang belulangnya dipindahkan dengan baik. Wattikhadhu mawdi'iha masjidah, dan menjadikan tempat bekas kuburan tersebut sebagai masjid, boleh dalam Islam. Sudah kita bahas. Yang keempat, nah ini penting. Berapa menit lagi? 5 menit lagi Pak ya? Siap, 5 menit lagi. Yang keempat, ini hukum menghiasi masjid, mengukirnya dan mengokohkan masjid. Apa ini hukum membangun masjid dengan kokoh, menghiasi masjid dan mengukirnya? Ini hukumnya apa nih? Para ulama menjelaskan, kalau membangun masjid dengan kokoh itu bahasa Arabnya tasyyid, imarah, memakmurkan masjid. Salah satunya membangun masjid dengan kokoh, itu menurut para ulama itu dibolehkan, hukumnya boleh dibangun masjid dengan kokoh. Yang menjadi permasalahan adalah an-naqsyu waz-zakhrafah, hiasan-hiasan dan ukiran. Nah, para ulama sepakat bahwa kalau ukiran dan hiasan di dalam masjid, ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Membuat orang lalai sholat ke depan. Dia cuma ngelihat bunga, dia ingat waktu putus sama pacarnya, nggak khusyuk kan? Ada abang gojek sholat, itu ada
Ya, contoh misalnya abang Gojek misalnya, di antara kita sholat di belakang Ustadz Haidir, terus di depan di kain Ustadz Haidir ada tulisan BHS, wah sarung mahal ini, itu sudah tidak khusyuk lagi. Itu jadi karena hiasan tersebut atau ukiran tersebut bisa membuat tidak khusyuk. Kalau para ulama menjelaskan makruh hukumnya menghiasi masjid dengan ukiran dan hiasan. Itu ya Bapak-bapak. Makanya kalau ada orang menyerahkan, menyumbangkan uang niatnya untuk masjid, tidak boleh, semua ulama sepakat tidak boleh digunakan untuk selain bangunan masjid, dan tidak boleh digunakan untuk hiasan masjid dan ukiran. Ya karena ini harta wakaf dia buat masjid itu. Berbeda kalau dia mengizinkan untuk hiasan, silakan. Jadi gitu. Insya Allah ini. Nah ini masalah-masalah. Nah ini ada lagi yang terpenting ini, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada masalah bagaimana menulis ayat Al-Quran di depan masjid ini. Sama ada berbeda pendapat ulama juga tentang menulis ayat Al-Quran di bagian depan masjid. Wa yukrahu, ini kata siapa ini? Kata Al-Imam Az-Zarkashi, wa yukrahu ayyuktaba fi qiblatil masjidi ayatun minal Quran aw ayatan ayaktuba fi qiblatil masjid ayatan minal Quran aw syai'an minhu. Kata Imam Zarkashi, dimakruhkan menulis di arah kiblat ini ayat Al-Quran atau sepotong ayat Al-Quran, tidak boleh, makruh. Wa qala Malik wa jawwazahu ba'dul ulama, tapi sebagian ulama ada yang membolehkan itu. Wa qala la ba'sa, tidak apa-apa, lima rawa min fi'li Utsman zalika bi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkir zalika alaihi ahadun min ashabihi. Kenapa sebagian ulama membolehkan ditulis ayat Al-Quran di bagian kiblat masjid? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merenovasi Masjid Nabawi, terus diukir batunya itu dihiasi dengan ayat Al-Quran, dan para sahabat Nabi yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Berarti ini menunjukkan kebolehan, silakan. Mau ditulis ayat Al-Quran boleh, tidak ditulis tidak ada masalah. Ini masalah fikih itu masalahnya penuh keluasan Bapak-bapak. Nah cuma, nah ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada hal yang terburuk, ada hal yang kurang baik saat kita membangun masjid begitu megah dan mewahnya ini, bahwa annal fuqara lam ya'udu yastati'una ayataharrabu min mazahiril igra' ad-dunyawi ila ayyijiha. Sisi negatifnya ketika masjid begitu megah, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di zaman sekarang ini orang-orang miskin tidak bisa melarikan diri, tidak bisa mencari tempat yang nyaman dari penampakan duniawi yang dia tidak miliki. Di rumah miskin, hidupnya di bambu reot, di gubuk, begitu ke masjid begitu mewah, indah lampunya, dia makin sakit hati saja, makin nelangsa karena rumah Allah begitu indah. Ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, semuanya yang dia lihat di mall duniawi, di masjid duniawi begitu keras, rumah dia reot, ini kan makin tidak bersyukur, dia makin iri. Ini orang-orang fakir. Laqad kana fil masajid ma yu'azzil faqir bi faqrihi. Dulu kata Syekh Muhammad Said Ramadan, orang miskin terhibur masuk ke dalam masjid. Mengapa dia terhibur? Melihat masjid Allah, rumah Allah begitu sederhana, dia nyaman di dalam masjid. Bukan cuma aku yang miskin, rumah Tuhan saja masih sederhana. Sekarang beda, dikunci, ya kan, susah mau buang air. Itu kan kenyataannya seperti itu. Ada jam-jam tertentu saja boleh istirahat. Kadang istirahat dibolehkan tapi di teras depan yang panas. Coba ini, orang miskin mendapat hiburan di mana? Kadang tidur, mohon maaf ibu-ibu, orang yang tidak seberuntung kita tidur di motor itu di pinggir jalan. Apa susahnya kita kasih tempat di masjid? Ini sudut pandang Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada kemanusiaan dalam beragama. Jadi jangan dipisahkan keberagamaan dan kemanusiaan. Itu ya Bapak-bapak ya. Ini sisi kritikan dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pelajaran Sirah Nabawiyah di pagi ini. Semoga kita memakmurkan masjid dengan baik, dengan berbagai amal ibadah, dengan penuh semangat, dengan
penuh semangat untuk membersihkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.